Endah! Kenapa dia tidak mendengarkanku ya? Ketuknya pelan-pelan atuh, Kang. Masa bodoh? Dah. Masih punya uang nggak kamu? Endah! Tanya. Kurang ajar. Dah, jawab. Kau masih punya uang apa enggak? Uang dari mana, Kang? Ari Akang teh merasa ngasih Endah duit belanja nggak? Dah, kalungnya kamu pinjam ya. Besok akan ganti yang lebih gede, lebih bagus. Ya Allah, Kang. Cuman ini satu-satunya melek Endah teh. Ini juga pemberian dari si emak. Jangan ngomong. Sini. Jangan, ah. Sini. Sah banget kasih tahu. Astaga. Kenapa rumah ini jadi bau bangke? Badanku enggak. Ini juga enggak. Ben. Bau bangke ini seperti... Ben. Aku ini juragan kamu. Kenapa baunya semakin... Ben, tunggu. Bau bangke nggak hilang-hilang. Kurang ajar si Ben. Brengsek. Malah dia tidur lagi. Ben. Ben. Kenapa si Eben tidak bisa kusentuh? Manusia apa dia? Seperti bayangan saja. Dasar suami nggak tahu diri. Kurang ajar, misalnya cuma pencuri aja. Pokoknya Endah minta dipulangin ke orang tua Endah. Akang udah mendiam buku Endah. Kang Eben! Mana Kang Eben teh? Pergi tapi nggak jadi ngambil kalung Endah. Oh. Kang Eben? Kang? Kang Eben? Aduh. Kang Eben? Kang, aduh, gimana nih? Aduh, tolong! Rina, karena Ya, Kang. berhubung udah malam, saya nggak bisa nganter sampai ke dalam ya. Iya, nggak apa-apa kok, Kang. Salam buat ayahmu ya. Iya. Yuk, mimpi ya. Iya, Kang. Akang hati-hati ya. Iya. Rina. Rina. Ini Akang. Bau apaan sih? Dasar perempuan murahan. Kayak bau bangke. Kau sungguh keterlaluan, Rina. Padahal aku sudah banyak memberimu uang. Rina. Rina.
bener bau bangke. Tapi dari mana asalnya ya? Kok makin nyanter gini sih baunya? Kenapa Rina tidak bisa mendengar kau? Kenapa? Apa aku yang tidak bisa didengar? Pantas saja Eben tidak bisa melihat dan mendengarku. Saya sih setuju aja, Ya, Den Suta. kok bau bang? Ada tamu. Kaget ya saya datang ya. Iya dong. Saya sengaja berkejutan buat kamu. Apalagi saya dengar saingan saya, Juragan Deden sudah mati. Jadi saya bebas kapan saja mau datang ke rumah kamu. Dan Suta bisa aja. Oh ya, kapan datang dari Bandung? Baru, terus saya ngajak supir tuh. Saya suruh belanja buat keperluan ayah. Buat Rina juga dong. Udah pasti dong sayang. Aduh, baunya sampai sini ya. Iya, buat apa ini ya? Udah, kalau gitu saya pamit pulang aja ya. Iya. Pak, mana ya? Pulang, Pak. Iya. Bau apa ya? Ayah tadi nggak menyium bau apa-apa nih. Dari mana datangnya bau bangke ini ya? Ya nggak kuat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Amin. Udah dah, kamu tidur sekarang. Iya ya. Udah hilang baunya. Baunya juga udah nggak ada. Udah. Rina tidur dulu ya. Iya. Mau kemana kau? Juragan Deden. Ampun. Kau tidak akan bisa lepas dariku, Rina. Neng Rina! Neng Rina! Bangke. Neng Rina! Juragan. Eben. Tolong aku, Eben. Ampun juragan. Neng Rina! Kang Eben. Kita sana. وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Saya tidak mengerti apa yang dibicarakan Pak Ustadz. Begini ya, sebenarnya ayat-ayat yang saya baca tadi ada hubungannya dengan peristiwa yang kalian alami. Yang pertama tentang syirik. Yang kedua bahwa kematian pasti terjadi dan dialami oleh semua orang. Dan yang ketiga, setiap amal perbuatan sekecil apapun pasti ada balasannya.
Saya senang sekali Eben dan Rina datang ke rumah saya untuk berkonsultasi. Saya datang kemari bukannya mau konsultasi, Pak. Tapi mau minta tolong sama Pak Ustadz supaya kami tidak diganggu lagi oleh bau-bau bangkai, Pak. Iya, Pak. Benar. Saya juga mengalami kasus yang sama. Saya juga selalu diganggu oleh bau-bau bangkai itu, Pak. Aneh ya. Eben dan Rina bisa mengalami kejadian yang sama dan sama-sama datang ke tempat saya. Awalnya Neng Rina ini yang datang ke saya, Pak. Dia ini kekasih almarhum juragan saya, Pak. Dia minta dicariin dukun, Pak, supaya tidak diganggu oleh setan. Dan saya nggak mau pergi ke dukun, Pak. Makanya saya datang ke sini karena Bapak sebagai ajengan di sini. Lagi pula saya khawatir, Pak. Apa yang mengganggu kami adalah orang yang kami kenal, Pak. Oh ya? Iya, Pak. Siapa itu? Jangan liatin aja. Udah makan. Iya, Bu. Sanip, kalau melihat kamu, saya jadi teringat masa muda saya dulu. Hidup di jalanan terluntang-lantung. Untuk itu saya pengen mengangkat martabat kamu dan derajat kamu. Sanip, apa kamu nggak bosan hidup di jalanan terus? Derajat apaan sih, Pak? Kita sekarang nggak butuh derajat, tapi duit. Pak, apa ini sudah boleh dimakan? Makanya, saya ngajak kamu kemari itu untuk menemani saya makan. Tapi ngomong-ngomong, apa betul? Kamu udah nggak punya orang tua lagi? Atau saudara-saudara? Nggak ada, Pak. Orang tua saya sudah meninggal semuanya. Saudara juga kagak ada. Kasihan sekali ya kamu. Oh, tapi kamu nggak pernah masuk pesantren kan? Atau belajar pelajaran agama? Boro-boro belajar agama, Pak. Siapa sih yang mau mengajari gembel seperti saya? Orang seperti saya sudah dicap preman jalanan, Pak. Itu tandanya kamu nggak bisa Al-Fatihah kan? Apa artinya Al-Fatihah, Pak? Udah deh, Pak. Perut saya lapar nih. Bapak mau ngajak saya makan, apa ngajak ngobrol? Lagi pula, saya tidak tahu berapa uang yang akan Bapak berikan kepada saya. Kalau soal itu sih, kamu tenang aja. Saya udah menyiapkan untuk kamu. Ini semuanya buat kamu. Buat saya nih, Pak. Ya buat kamu, buat siapa lagi? Terima kasih, Pak. Ya udah, sekarang simpan dan sekarang kamu makan. Iya, Pak. Kamu minum dari ini. Saya makan, Pak. Ini airnya, Pak. Habiskan. Ayo dihabiskan. Nanti kalau kurang, aku ambilkan lagi. Berhasil.
aku akan semakin kaya. Semua orang yang berbisnis denganku, dengan usahaku, mereka akan terpengaruh. Mereka akan tetap terpesona. Lihat, Ben. Usahaku jadi maju, itu berkat kamu juga. Bagus, bagus. Aku kaya. Den, mari sayang. Aduh, Akang sampai lupa sama teh. Minum dulu atuh, sayang. Tin, Iya, sayang. sekarang kamu bantu Akang untuk ngeberesin uang ini ya. Iya, Kang, pasti. Kamu lihat, Tin. Lihat. Dengan uang sebanyak ini, apa saja yang kamu inginkan, Akang belikan. Lihat ini. Akang mau beliin nanti perhiasan aja kan? Semuanya, jangankan perhiasan, mobil, rumah Akang belikan. Aduh, Tin bahagia banget, Kang. Tapi kita jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Kita akan suruh si Eben untuk cari tumbal buat Akang. Jadi kamu jangan sampai lupa berikan tip buat dia ya. Pasti, pasti, Kang. Istriku tercinta. Udah tuh, Kang, udah kan? Kang, udah kan? Lin, Akang pulang dulu ya. Juragan kenapa sih? Udah nggak pernah mau nginep di sini lagi. Rina kan butuh juragan. Rin, Akang itu sibuk sekali. Tapi semua kebutuhan kamu kan sudah Akang penuhi. Mau apa lagi? Iya, tapi kan kebutuhan Rina bukan itu aja, Kang. Ya udah, nanti kalau Akang ada waktu, kita berdua liburan ke hotel yang mewah. Mau? Mau, tapi bener ya? Ya ampun Rina, kapan sih Akang bohong sama kamu? Yang penting saat ini kamu jaga diri kamu baik-baik, ya? Oh ya, satu hal lagi yang Akang minta dari kamu. Tolong kamu jangan hubungi ke rumah. Soalnya Akang nggak mau hubungan kita ini diketahui oleh orang rumah. Ngerti? Iya, kalau soal itu sih Rina ngerti, Kang. Tapi Akang juga harus janji, liburannya jadi ya. Janji. Udah, jangan cari yang muda lagi ya. Ya enggak lah, udah ada kamu juga. Sekarang Akang pulang dulu ya. Cuma. Yuk. Kenapa, Jang? Sakit? Rumah kamu di mana, Jang? Yuk, Mama nganter. Gak usah repot-repot, Mang. Lagian, Ujang juga nggak punya rumah kok. Pas banget, nggak punya rumah. Jangan-jangan dia nggak punya saudara, nggak punya orang tua. Kasihan kamu, Jang. Memangnya orang tua kamu di mana? Orang tua Ujang sih udah meninggal. Bagus. Maaf, maksud Mamang teh, Mamang ikut prihatin gitu, Jang. Jang, mendingan sekarang kamu ikut Mamang. Kalau kamu sakit,
Mamang bawa ke dokter biar sembuh. Dan kalau kamu perlu uang, nanti Mamang masukin kerja di tempat juragan Mamang, bos Mamang. Ikut kemana, Mang? Mamang ini siapa sih? Aduh, Ujang. Mamang ini bukan siapa-siapa. Cuma Mamang nggak tega lihat anak muda kayak kamu begini nih, terlantar di jalanan. Kesian. Mamang juga dulu pernah punya anak, Jang. Kalau mungkin sekarang hidup nih, udah sebesar kamu. Biarin aja, Mang, saya mati di sini. Buat apa Mamang repot-repot urusin saya? Kamu jangan pasrah kayak begini nih. Jangan. Semua kesulitan pasti ada jalannya. Bisa diatasin. Nih, juragan Mamang bisa mengatasin apalagi soal duit. Gampang. Sebentar. Bos Mamang itu pasti homo. Mamang mau jual saya sama dia. Iya kan? Bukan, Jang. Juragan Mamang ini normal. Istrinya aja nih ya, yang tua, yang muda aja ada 4 orang, kurang lebih begitu. Cuma juragan Mamang itu suka nolong sama anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, apalagi dia yang buta agama. Tuh, ya ikut ya. Mau ya, Jang? Cuma begini, Jang. Pokoknya harus diingat. Kalau Ujang seandainya pernah nyantren, pernah ngaji, atau yang berbau-bau agama, Ujang belaga nggak bisa. Ujang diem aja. Kalau nurutin kata Mamang nih, Ujang mau nyantren bisa, mau sekolah lagi juga bisa. Ya, ingat ya. Ingat, Jang. Pokoknya harus diingat. Kalau Ujang seandainya pernah nyantren, pernah ngaji, atau yang berbau-bau agama, Ujang belaga nggak bisa. Ujang diem aja. Kalau nurutin kata Mamang nih, Ujang mau nyantren bisa, mau sekolah lagi juga bisa. Ya, ingat ya. Ingat, Jang. Kenapa ngelamun aja? Ayo dimakan. Ujang memang udah lapar, Mang. Ujang 3 hari belum makan. Bagaimana? Nikmat, Mang. Kalau begitu dihabiskan. Kenapa perutku jadi mual gini? Astagfirullahaladzim. 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 Hah? Astagfirullahaladzim. Ini upah atas jerih payah kamu. Terima ya. Terima kasih, Nyi. Allah wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Ada apa, Nyi? Lu kena guna-guna, Tong. Ya Allah. Ampunilah dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Ampunilah, ya Allah. Hamba memang salah. Hamba lari dari pesantren, ya Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata orang itu setan. Makanan yang dia berikan padaku pasti juga makanan setan.
Dan uang ini pasti juga uang setan. Pergi! Lu kenapa duit dibuangin, Tong? Ambil aja. Bener nih buat gua. Asik, ya Allah. Ya Robbi. Ampuni hambamu ya Allah. Eben! Eben, ini pasti ada yang salah, Eben. Ini pasti ada yang salah. Lihat kenapa aku bisa jadi begini. Akang kenapa, Kang? Eben, saya Juragan. Apa yang terjadi, Juragan? Tadi saya mendengar Juragan berteriak. Cuma saya tidak berani mengganggu. Apa? Hei! Kamu jangan banyak mulut, ya. Kamu jangan banyak mulut. Aku udah sakit nih, tau nggak? Sekarang juga kamu antar aku menemui Ki Sepuh. Ki Sepuh aja cepat sekarang. Baik, Juragan. Baik. Jangan diam aja, ayo. Akang, enten ikut, Kang. Kamu nggak usah ikut, kamu di sini aja. Biar aku sama si Eben aja. Ayo, aku udah kuat nih. Ayo, Ben, antar Akang, Ben. Akang. Sakit, Ki. Diam kamu. Perjanjian sudah berakhir. Kau melanggar perjanjian dengan Eyang Gusti. Apa maksudnya, Ki? Tumbal itu salah. Salah! Sekarang pulanglah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ki, tolong saya, Ki. Berapapun akan saya bayar, Ki. Saya akan bayar, Ki. Kamu sudah di batas perjanjian. Nikmatilah apa hasil yang selama ini kau dapat. Mengerti? Tidak, Ki. Tidak. Beri saya kesempatan sekali lagi, Ki. Saya akan lebih selektif memilih tumbal, Ki. Saya sendiri akan mencarinya, Ki. Di dunia gaib, tidak ada kompromi. Pergi! Pergi kau! Pergi! Ki Kanil! Aki! Aki! Ki Kanil! Aman! Ya, Juragan. Ada apa, Juragan? Aman! Kau telah mencelakaiku! Kurang ajar kau! Kurang ajar. Kau! Sabar, Juragan. Sabar. Pergi kau! Ampuni saya! Juragan. Ben, sudah kamu keluar. Mbak Dukun sudah datang. Baik. Mbak, tolong sembuhkan suami saya, Mbak. Tenang, Nyonya. Sebaiknya Nyonya tunggu di luar aja. Biar Abah yang mengobatin dengan tenang. Tapi suami saya bisa sembuhkan, Mbak. Percayalah, Abah sudah bertapa 40 hari 40 malam.
dan Abah memelihara 7 jin. Iya, saya percaya. Ya udah, saya nggak akan ganggu. Silakan, Mbak. Iya, tunggu di luar aja. Tolong Abah. Tolong saya. Tolong saya, Abah. Abah. Tolong saya, Abah. Mereka terus-menerus menyiksa saya, Abah. Mereka terus-menerus menagih nyawa saya, Abah. Usir mereka, Abah. Usir mereka. Saya sudah tidak kuat lagi. Iya. Abah akan mengusir jin, setan, dan makhluk gaib dari penyakit baik yang mengganggu Tuan. Juragan Deden telah manggil dukun sakti, Pak. Setelah dokter angkat tangan menanganinya. Tapi tidak satu pun yang berhasil. Usahanya mulai surut. Bahkan para pelanggan mulai pergi tanpa sebab, Pak. Masya Allah, saya baru tahu, Pak. Kang, kalau ternyata kekayaan Juragan Deden itu didapatkan dari pesugihan. Sebetulnya saya juga kurang tahu pastinya. Kalau Juragan Deden itu memakai tumbal, mengorbankan jiwa manusia, Pak. Saya kira anak-anak jalanan itu memang benar-benar dikasih hadiah sebagai syarat. Ben mau bernasib seperti Juragan Deden? Pak Ustadz, sebenarnya saya memang tahu. Saya berbohong, Pak. Saya tahu kalau anak-anak itu bakal dikorbankan untuk cupu keramat. Tolong saya, Pak. Saya ini orang yang berdosa, Pak. Saya nggak mau nasib saya seperti Juragan Deden. Tolong saya, Pak. Saya tidak mau mati yang menyedihkan, Pak. Tolong saya. Tolong saya. Pak. Tahan, Pak. Cukup. Saya sudah tidak kuat lagi, Pak. Kang, kuatkan dirimu, Kang. Akang sudah tidak kuat lagi. Mendingan cari tempat lain aja. Ke Amerika kek, kemana kek. Kalau perlu, jual semua perusahaan kita untuk biayanya. Akang sudah tidak kuat lagi. Kang, ke Amerika biayanya terlalu mahal. Apa kita coba panggil kiai atau ajengan aja ya, Kang? Jangan kau lakukan itu. Aku tidak mau mati. Sabar, tenang Juragan, tenang. Ilmu saya lagi bekerja. Setiap lukanya pecah satu, setannya satu pergi. Benar, Kaki? Betul, Nyi. Kalau saja cukup penajamnya, sekarang juga semua lukanya akan pecah. Dan tinggal kita lumuri dengan ramuan-ramuan, pasti sembuh. Bagus. Aku yakin akan semua itu. Dengan uang, semua bisa diatasi. Din, cepat kasih penajamnya. Baik, Kang. Berapa, Ki? 10 juta. 10 juta? Ya, sekarang juga saya akan membeli dan meramunya. 10 juta terlalu mahal, Ki. Saya hanya bisa kasih 500.000. Din, kasih. Jangankan 10 juta. Semua hartaku. Kalau dia minta kasih. Kalau dia benar-benar bisa menyembuhkan aku. Baik, Kang. Mari, Ki. Ikut saya. Saya akan membeli dan meramunya.
semuanya telah terjadi. Kita jangan lari dari dosa yang pernah kita perbuat. Dan jangan menipu diri sendiri. Karena itu hanya akan menambah beban hidup saja dan menambah dosa kita saja. Bagaimanapun juga, Eben pernah menjadi orang kepercayaannya Juragan Deden. Dan telah membantu Juragan Deden berbuat dosa. Apalagi saya, Pak. Justru saya tidak pernah tahu kalau kekayaan Juragan Deden itu dapat dari pesugihan. Yang saya tahu usahanya dia cukup banyak. Rina juga pernah menjadi kekasih gelapnya. Pernah menjadi tempat penyaluran nafsu syahwatnya. Rina sudah pernah menerima uangnya dan menikmati uangnya. Itu adalah bagian dari dosa. Maaf, Pak Ustadz. Kedatangan saya dengan yang Rina ke sini mau minta tolong. Bukan untuk diadili, Pak. Saya hanya ingin berkata jujur. Sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. Marilah kita bicara secara terbuka. Dan marilah kita berpasrah kepada Allah. Kita mohon petunjuknya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan solusinya. Tolong saya, Pak. Tolong saya dari bau busuk itu, Pak. Dan jauhkan saya dari arwah penasarannya Juragan Deden. Iya, Pak Ustadz. Tolong berikan kami jimat penangkal, Pak. Berapapun kami bayar. Ya kan, Neng? Iya, Pak. Saya pasti bayar. Tapi tolong, Pak, berikan jimat itu. Jimat? Apa itu jimat? Nggak ada itu jimat-jimatan. Nggak perlu pakai jimat segala. Penangkalnya adalah bertobatlah. Sholatlah dengan baik. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Berzikirlah. Dan berdoalah dengan penuh keyakinan. Apalagi kalian sekarang diliputi oleh perasaan berdosa. Dan setan menyesatkannya karena kalian merasa berdosa kepada Juragan Deden almarhum. Apalagi juga kalian tahu bahwa Juragan Deden adalah pendosa. Tapi saya yakin, Pak. Bau busuk itu berasal dari mendiang juragan saya, Pak. Juragan Deden. Akhirnya, Juragan Deden meninggal juga. Sedangkan dukun yang minta uang 10 juta itu telah pergi setelah menerima uang. Berhenti. Nyintin. Iya. Kenapa kerandanya jadi goyang-goyang? Ada yang nggak beres, Nyi. Mang, turunin, Mang, turunin. Turun, pelan-pelan. Buka tutupnya. Ya, buka ya. Ah, nggak ada apa-apa. Tutup lagi. Kenapa jadi begini, Eben? Kenapa kamu nggak panggil Ustadz atau yang lainnya biar bisa bantu kita? Nyi, Juragan paling benci sama Ustadz dan Kiai.
Rupanya juragan marah kalau ada orang yang baca takbir, salawat, atau ngaji apa aja. Iya. Ayo, Nyi. Berhenti. Saya minta semuanya jangan ada yang baca takbir atau ayat apapun. Semuanya diam, jangan bersuara. Iya, Pak. Ayo jalan. Pak Eben, apa jenazahnya perlu diadanin dan dibacakan doa nggak? Nggak perlu. Langsung aja diuruk. Yuk, uruk aja. Terserah. Kamu kan pengawal Kang Deden. Saya tidak butuh pengawal. Lagian juga, kekayaan Kang Deden sudah habis. Tinggal usaha tanaman hias satu-satunya. Itu pun tidak laku. Jadi, Kenapa kamu tidak jadi pengawal piaraan Kang Deden? piaran apa, Nyi? Kamu jangan bohong. Saya sudah tahu semuanya. Kamu comblangnya kan? Maaf, Nyi. Saya cuma... Sudah, pergi sana. Saya tidak mampu bayar kamu. Maaf, Nyi. Ada luka di tangannya Entin. Biarin. Saya ketularan suami saya. Nih, biar kamu ketularan sekalian. Bau busuk, bau bangke. Kamu mati masuk neraka. Kalau begitu, saya permisi, Nyi. Saya khawatir menular ke saya, Pak. Tolong saya, Pak. Saya mohon. Tapi saya hanya seorang ustadz. Kewajiban saya adalah mengajarkan ilmu agama yang saya miliki kepada semua orang. Makanya, Pak, ajarkan saya ilmu penangkal setan, Pak. Iya, Pak. Saya juga. Kalau bisa, tolong ajarkan saya juga, Pak. Saya ulangi ya, penangkalnya hanya sholat dengan baik. Banyak-banyaklah baca Quran. Berpasrah kepada Allah. Nasihat saya sekarang, pulanglah kalian. Dan berzikirlah setelah baca Quran di rumah. Tidak, Pak. Saya tidak berani pulang, Pak. Hantu itu pasti datang lagi. Terus terang, sebelum saya ada di sini, saya dihantui rasa ketakutan, Pak. Tapi bersama Pak Ustadz, saya merasa tenang, Pak. Saya juga, Pak. Saya nggak mungkin pulang. Hantu itu pasti datang lagi, Pak. Masa kalian harus terus-menerus mengekori saya? Kalau kalian tetap merasa takut, kalian akan dihantui oleh ketakutan terus-menerus. Izinkan kami, Pak, nginap di rumah Bapak. Besok pagi baru kami pulang, Pak. Iya, Pak. Tolong, Pak. Baiklah. Tapi nanti kalau kalian pulang, carilah orang yang bisa membaca Quran. Mintalah bantuannya untuk membersihkan rumah kalian dan pikiran kalian yang sedang digoda dan dihantui oleh pengaruh dan pikiran setan yang sesat itu. Terima kasih, Pak. Ki Kandil. Ada apa kau kemari? Bukankah kau sudah mati?
Memang aku sudah mati. Aku kesini ingin membunuhmu, Ki Kandil. Rasakan. Tin. 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 Siapa? Akang? Tin. Tolong Akang, Tin. Akang? Akang di mana? Nanti tidak bisa lihat Akang. Akang di sini. Akang butuh bantuan kamu, Tin. Iya, Kang. Tapi ente tidak bisa lihat Akang. Bau busuk sekali. Astaga, saya mimpi apa tidak? Bukan. Kamu bukan mimpi, Tin. Ini Akang. Bantu Akang. Akang tersiksa di alam kubur ini, Tin. Sakit. Akang. Jadi benar, Akang sekarang jadi hantu. Gak tahu. Tapi Akang benar-benar butuh bantuan kamu. Iya, Kang. Tapi gimana cara ente bantu Akang? Akang, kita udah ada di alam beda, Kang. Akang jangan ganggu Entin. Entin tertular penyakit Akang. Entin lebih menderita lagi. Karena harta kekayaan kita sudah hampir habis, Kang. Kamu harus bantu Akang. Karena kamu telah menikmati hasil pesugihan Akang. Jadi jangan biarkan Akang menderita sendirian. Iya, Kang. Tapi gimana cara Entin bantu Akang? Bantu Akang. Akang. Entin! Kurang ajar kau, Entin! Assalamualaikum. Punten. Buntin? 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 Bu? Bu? Ibu? Bu? Ibu? Tolong! 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 Deden? Bu Deden? Bu? Ibu Deden? Bu? Jangan, Kang! Anda tidak bersalah, Kang! Saya Pak RT, Bu. Saya Pak RT. Ibu Deden? Ibu Deden? Kang yang bersalah! Jangan tenang dikorbanin, Kang! Saya Pak RT. Saya Pak RT. Ibu tenang dulu. Ibu, Bu, Bu, Bu Deden?
Ibu tenang dulu. Bu, saya Endah, istrinya Kang Eben. Anakku, ampun. Kang Eben tuh di mana, Bu? Ibu Deden. Bu. Eben. Juragan. Juragan, Ben, kau lihat luka-luka di sekujur tubuhku. Di dalamnya terdapat pecahan keramik cupu keramat. Sakit sekali, Ben. Kau harus mencabutnya. Tapi Juragan, saya tidak tahu caranya. Harus tahu. Juragan, dulu kan pernah dicoba. Semua dukun dan dokter tidak bisa menanganinya. Apalagi saya, Juragan. Gak mungkin bisa. Kau harus bisa. Iya, Juragan. Cepat! Iya, Juragan. Tidak ada keramik cupunya, Juragan. Roko, cepat! Roko? Iya, masukkan tanganmu. Tidak ada, Juragan. Yang ada cuma usus. Masukkan tanganmu lebih dalam lagi. Baik, Juragan. Ayo cepat. Dasar manusia tidak berguna. ampun Juragan. Jangan lukai saya. Ampun, Juragan. Saya jangan dicekik. Allah. Neng, kemana pergi Juragan, Neng? Siapa yang maksud Kang Eben? Arwah Juragan Deden. Jadi maksud Kang Eben sekarang dia ada di sini. Neng, kita kan tadi berdua sama-sama merogoh jeroannya. Jeroan? Kang Eben bicara apa sih? Tadi kita disuruh mengambil pecahan. Astaga. Kang Eben kenapa? Pecahan apa maksud Kang Eben? Jadi Neng Rina belum melihat arwah Kang Deden. Ih, saya nggak mau. Mimpi saya nggak mau, Kang. Ih. Dia datang, Neng. Saya takut, Kang. Saya nggak bersekutu sama Juragan Deden. Dia memang ngasih hadiah saya banyak, tapi benar-benar saya nggak terima, cuma sedikit, Kang. Neng, banyak atau sedikit itu bukan urusan. Yang penting dia tahu kita telah bersekutu dengan Juragan. Kang, tolong. Ampun, Kang, bau bangke. Apa itu bertanda sekarang Juragan ada di antara kita, kan? Neng, saya nggak melihat. Tapi kalau bau begini, ini nggak salah.
Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kau harus mati bersamaku, Rina. Tunggu. Tunjukkan wujudmu, setan. Juragan, kau berbicara padaku. Ya, benar. Kau memang setan dajjal, penipu manusia. Akulah Juragan Deden yang telah dikhianati oleh sekutuku, yaitu mereka. Bohong. Kamu adalah setan dari neraka yang menggoda dan memperdaya manusia. Dan manusia yang turut menjadi golonganmu adalah golongan orang-orang yang merugi. Jangan dengarkan dia. Aku bukan termasuk bangsa yang merugi. Justru aku yang membantu mereka untuk jadi hidup yang lebih baik. Mereka membutuhkan aku. Memang kau bisa memberikan kenikmatan sesaat. Setelah itu manusia hancur dalam kehinaan. Dusta. Akulah sahabat manusia. Dan aku berjanji akan membuat kehidupan mereka jauh lebih baik daripada jadi guru agama seperti kau. Hidup miskin. Bohong. Kau yang pembohong. Kau hancurkan kehidupan manusia. Kau goda manusia agar menyembah kepada dirimu. Pergilah. Kembalilah kau ke neraka. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ila Allah turja'ul umur. Wattaqun narul lati u'iddat lil kafirin. Ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Ampun. Ingat, oleh kamu berdua, setan itu memang penipu ulung. Dia menyesatkan manusia seolah-olah dia memberi kenikmatan yang abadi. Jangan kau minta tolong kepada setan. Iya, Pak Ustaz. Iya, Pak. Jangan kau minta bantuan kepada setan. Karena setan akan menghancurkan kehidupanmu berdua. Perbuatan itu adalah musyrik. Dan kemusyrikan hanya akan membinasakan kehidupan manusia. Lihat, juraganmu itu Deden adalah pelajaran harga bagi kita sekalian. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Janganlah kau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah dosa yang maha besar.